Shalom semuanya, semangat pagi, selamat hari Jumat. Mari dengan cepat buka Yohanes 4 ayat 34. Satu ayat saja. Yohanes 4 ayat 34. Kata Tuhan Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, melakukan dan merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pesan Tuhan pagi hari ini adalah tujuan umat Tuhan. Tujuan umat Tuhan atau tujuan hidup orang Kristen, begitu aja lah. Coba ditulis tujuan hidup orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang Kristen yang tidak tahu tujuan hidupnya. Apa tujuan hidup orang Kristen? Ayat yang baru saja kita baca, ayat ini adalah tujuan hidup orang Kristen. Yohanes 4:34. Tuhan Yesus berfirman, makananku. Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan Yesus berkata makananku, itu artinya satu kehidupan. Tidak ada seorang manusia yang tidak makan, saudara. Orang yang tidak makan pasti mati, saudara. Karena tubuh membutuhkan makanan. Nah, Tuhan Yesus berkata tentang tujuan hidupnya. Tuhan Yesus mengatakan dengan bahasa yaitu makananku. Artinya kalau saya tidak melakukan ini berarti saya mati. Demikian juga Bapak Ibu Saudara saya. Tuhan berkata makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku, melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, tujuan Tuhan Yesus datang hanya untuk melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi ada dua hal tujuan hidup orang Kristen. Yang pertama, melakukan kehendak Bapa. Oleh karena itu, beberapa hari yang lalu dalam Pastor Teaching, kita sedang membahas mengapa kita ke gereja. Orang berkata ke gereja mencari Tuhan. Kelihatannya rohani, tetapi ini duniawi juga. Bapak Ibu Saudara, kalau mencari Tuhan di rumah saja, apa bedanya? Kecuali orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mungkin dia diajak temannya, dia berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah percaya, apa yang saudara lakukan? Sebab mencari Tuhan di rumah saja, Bapak Ibu Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan cukup. Tapi kenapa kita harus ke gereja? Kenapa kita harus pelayanan? Bukan sekedar mencari Tuhan, saudara. Karena Tuhan sudah ada dalam hidup kita. Yang terpenting adalah melakukan kehendak-Nya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kenapa kita ke gereja? Karena kita melakukan kehendak-Nya. Itu yang benar, catat saudara. Kenapa orang Kristen ke gereja? Karena melakukan kehendak-Nya.
Jadi Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup orang Kristen melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa, Saudara? Kehendak Bapa ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Diajarkan kepada murid-muridnya, rasul-rasulnya, dan ditulis di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara harus mengenal Bapa. Sebagaimana Tuhan Yesus mengenal Bapa, saudara harus mengenal Bapa melalui Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara harus belajar mengenal Bapa, mengenal Kristus, melalui tulisan-tulisan para rasul Alkitab, melalui khotbah-khotbah. Bapak Ibu Saudara, melakukan kehendak Bapa itu kita melakukan firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tahu bahwa kehendak Bapa itu menyelamatkan kita. Oleh karena itu Tuhan Yesus datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Dan Tuhan Yesus sadar bahwa dia harus menderita, mati, dan bangkit pada hari ketiga. Itu semua karena kehendak Bapanya. Maka itu Tuhan Yesus berkata, makananku. Karena makanan itu adalah kehidupan. Jadi tujuan hidup orang Kristen melakukan kehendak Bapa. Tujuan hidup orang Kristen bukan dunia. Kita pengajaran, kita doa malam, doa pagi, doa syafaat. Mengapa orang Kristen doa syafaat pagi-pagi? Mengapa orang Kristen ibadah? Kan sudah diselamatkan. Kalau sudah diselamatkan, kenapa kita mesti repot-repot? Kenapa kita mesti membuang waktu? Kita kan bisa melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Kita kan bisa berguna bagi orang lain. Kita kerja dapat uang, tolong orang. Bapak Ibu Saudara, itu tujuan hidup orang dunia. Tapi tujuan hidup orang Kristen melakukan kehendak Bapa. Kehendaknya. Juga melakukan kehendak putranya. Tuhan Yesus datang untuk memberitahukan kepada kita kehendak Bapa. Oleh karena itu Rasul Paulus mengajarkan kepada kita, bagaimana kita bisa mengetahui kehendak Bapa yang baik, yang berkenan dan sempurna. Kehendak Bapa itu masih dibagi 3 di dalam Roma 12 ayat 2. Saudara harus tahu kehendak Bapa yang baik. Di Alkitab jelas ditulis apa yang dikehendaki oleh Bapa, apa yang dikehendaki oleh Kristus. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, jadilah saksiku, jadilah contoh teladan. Itu yang baik, saudara. Yang berkenan apa? Saudara, setiap kita menerima panggilan-panggilan. Mengapa Bapak Ibu Saudara digembalakan? Salah satunya kehendak Bapa yang berkenan adalah digembalakan. Jangan jadi orang Kristen yang hanya melakukan kehendak Bapa yang baik. Kalau semua mau melakukan kehendak Bapa yang baik, gereja tutup. Tidak usah ada di gereja. Udah pelayanan sendiri aja sama Tuhan sendiri. Kalau berkat nikah ya berkati sendiri. Kalau baptis sendiri. Kalau mati sendiri. Kubur sendiri, saudara. Kenapa kita perlu digembalakan? Bapak Ibu Saudara,
Karena itulah kehendak Bapa yang berkenan. Bukan cuman baik. Berdoa itu baik, oh baik. Memuji Tuhan baik, oh baik. Di kamar mandi sambil mandi saya memuji Tuhan Pak setiap hari, baik. Jadi nggak perlu ke gereja ya. Ya Pak, sudah tiap hari di kamar mandi memuji Tuhan, baca Alkitab. Apalagi sekarang sudah bisa dengarkan melalui live streaming, masuk dengarkan khotbah-khotbah pendeta-pendeta banyak Pak. Jadi saya nyaman di rumah Pak. Tanpa saudara digembalakan, tanpa saudara memilih gembala. Berarti Kristen saudara ada Kristen yang baik. Upahnya berbeda dengan yang berkenan. Bukan cuma berkenan Bapak Ibu Saudara, tetapi yang sempurna. Untuk mengetahui kehendak Bapa yang sempurna, Bapak Ibu Saudara harus terlibat dalam penggembalaan dan pelayanan. Sebagaimana visi 2033, itu adalah kehendak Bapa yang sempurna. Hanya saudara yang saya gembalakan yang bisa mengetahui kehendak Bapa yang sempurna. Karena yang sempurna itu datang dari atas seperti urapan dari kepala Harun turun ke jenggot sampai jubahnya. Demikian juga dari gembala. Gembala mendapatkan visi dari Tuhan dan kita lakukan sempurna. Maka itu Bapak Ibu Saudara, saya membawa saudara semua untuk melakukan kehendak Bapa, yaitu yang baik, berkenan dan sempurna. Maka itu saya mati-matian gembleng saudara. Supaya kita ini mencapai kesempurnaan. Karena sama seperti Bapa sempurna, maka kita juga sempurna. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, tujuan hidup orang Kristen adalah menyelesaikan pekerjaannya. Bapak Ibu Saudara, menyelesaikan pekerjaannya. Hanya orang-orang Kristen egois, hanya orang-orang Kristen duniawi yang tidak peduli dengan gereja, tidak peduli dengan kehendak Allah. Mereka hanya memanfaatkan Tuhan Yesus. Mereka hanya memanfaatkan Tuhan Yesus untuk tokonya, untuk pabriknya. Mereka hanya datang memakai gereja sebagai restoran. Mereka tidak mau berkorban, doa pagi tidak mau, doa malam tidak datang, pengajaran tidak datang, ibadah-ibadah tidak datang, tidak sungguh-sungguh, tidak terhisap. Walaupun mereka menyumbang harta mereka, Bapak Ibu Saudara, menyelesaikannya itu benar-benar kita ini kerja. Ayo kerja buat Tuhan. Ayo kerja sebagai imam. Ada banyak pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan. Menabur doa. Kemarin kita di Kayu Tangan Street, worship on the street, itu salah satu menyelesaikan pekerjaannya. Mari kita giat bekerja. Jangan cuman giat memikirkan pekerjaan dunia. Apalagi saudara itu sebagai karyawan. Itu kan bukan pekerjaan saudara, pekerjaan bos saudara, saudara suruh menyelesaikannya. Ya selesaikanlah sesuai dengan takaran yang baik. Tapi ingat kita punya tugas, bos kita Tuhan Yesus. Mari selesaikan pekerjaannya. Sampai Tuhan Yesus datang. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita hanya memikirkan pekerjaan kita sendiri. Tanpa saudara saya berikan beban. Tanpa saudara saya arahkan untuk setia bersama-sama selalu bersekutu. Bahkan saya mengabsen setiap domba-domba. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara bagaimana kita bisa menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan itu ada di gerejanya Bapak Ibu Saudara. Yang diberikan kepada para gembalanya. Tapi maaf, berapa banyak umat Tuhan sadar kalau pekerjaan Tuhan itu harus diselesaikan. Tuhan Yesus sudah menyelesaikannya saudara di atas kayu salib. Sekarang giliran kita.
Maka kita harus mengerti kehendak Bapa supaya kita bisa menyelesaikannya. Rasul Paulus berkata di dalam suratnya 2 Timotius 4 ayat 7 bahwa aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah memelihara iman, sekarang tersedia bagiku mahkota kehidupan yang diberikan kepadaku, dan bukan hanya aku saja tetapi juga orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. Rasul Paulus berusaha menyelesaikan pertandingan ini. Walaupun dia menderita, walaupun dia sakit, walaupun dia sengsara, walaupun dia tidak menikah. Menyelesaikan pekerjaannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan dunia itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Tujuan Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu cuma satu, supaya dunia ini selamat saudara. Dan firman Tuhan berkata di surat Timotius bahwa semuanya akan hancur. Loh, kalau semuanya akan hancur ini bagaimana? Itu bukan berarti kita tidak boleh membangun. Sebagaimana Indonesia sedang membangun ibu kota yang baru di Kalimantan Timur, Bapak Ibu Saudara. IKN boleh membangun, tapi jangan sampai hidupmu disedot untuk membangun. Karena tujuan Allah itu bukan membangun dunia ini. Karena surat Petrus berkata bahwa semua yang ada di dunia ini akan hancur. Akan hancur saudara. Dan Rasul Petrus berkata, jika semuanya akan hancur, betapa suci dan salehnya kita harus hidup, dan kita harus semakin giat bekerja, karena kedatangan Tuhan semakin dekat. Kedatangan Tuhan yang semakin dekat itu harus disikapi dengan kerajinan kita, semakin rajin bekerja bagi Tuhan, melakukan menyelesaikan pekerjaannya. Tapi iblis berusaha semakin dekatnya hari Tuhan, saudara disibukkan oleh pekerjaan dunia karena persaingan begitu kuat, kesukaran begitu berat, sehingga Bapak Ibu Saudara harus berjuang dan memberikan waktu saudara untuk gereja itu hanya sisa waktu, bukan waktu utama. Bapak Ibu Saudara, masih sedikit orang Kristen sadar bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Bahwa Tuhan Yesus memberikan upah, memberikan pahala bagi orang yang sungguh-sungguh. Masih sedikit saudara. Kalau mereka sadar tentang hal ini, mereka pasti bersama-sama dengan gembala. Pasti bersama-sama mikirkan, kalaupun kita harus menyelesaikan tugas pekerjaan kita, kita selesaikan dengan wajar. Tanpa harus meninggalkan tugas utama kita, tujuan hidup orang Kristen yaitu menyelesaikan pekerjaan Bapa di muka bumi. Menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara harus digembalakan. Ikuti arahan gembala. Dan inilah pekerjaan Tuhan yang harus kita selesaikan. Sampai penuh bilangan orang-orang yang diselamatkan. Sampai Tuhan Yesus datang, pekerjaan akan selesai ketika Tuhan Yesus datang. Sebelum Tuhan Yesus datang, tidak pernah selesai saudara. Kita harus terus menyelesaikannya. Bahkan ketika kita mati, kita akan bisa berkata seperti Rasul Paulus, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah menyelesaikan. Mungkin pekerjaan dunia saudara belum selesai. Cita-citamu belum selesai. Rancangan-rancangan saudara belum selesai dan saudara harus mati. Meninggalkan dunia ini. Tetapi pekerjaan Tuhan sudah selesai.
Karena saudara pulang ke rumah Bapa berarti sudah selesai dan saudara sudah melakukan pekerjaannya. Orang-orang yang tergembala, orang-orang yang setia bersama saya yakin mereka sudah menyelesaikan. Kalaupun saudara harus meninggalkan dunia ini, maka engkau adalah orang-orang yang layak menerima mahkota kehidupan. Tapi orang-orang yang tidak tergembala, yang tidak bersama-sama, mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan, karena mereka hanya peduli dengan pekerjaan dunia. Maka itu bersyukur Bapak Ibu Saudara, bersyukur. Kita ini harus menopang bersama-sama. Gereja yang Tuhan percayakan kepada saya, ayo kita topang sama-sama. Kalaupun saudara harus keluar kota, keluar negeri, silakan Bapak Ibu Saudara. Tapi ada waktunya kita harus bersama-sama untuk menopang. Kalaupun saudara insidentil tiba-tiba bekerja harus melakukan ini dan itu, ingatlah selalu pekerjaan Tuhan lebih utama. Kalaupun hari Minggu saudara di luar kota, luangkan waktu ibadah. Live streaming ada. Ambil waktu 2 jam, tidak boleh diganggu. Khususnya Minggu saudara. Mungkin kalau hari lain, hari Selasa, Kamis karena saudara punya kesibukan. It's okay, tapi sebisanya malam hari itu kan jam 7 malam semua. Ambil waktu. Kalaupun saudara ke luar negeri tidak bisa, tidak apa-apa. Kan tidak setiap hari ke luar negeri. Kan tidak setiap minggu keluar kota. Kan tidak setiap bulan saudara ke luar negeri. Jadi Bapak Ibu Saudara punyalah hati menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Pekerjaannya ada dan itu di gerejanya. Jangan saudara berkata pekerjaan Tuhan itu secara pribadi. Kalau semua berkata seperti saudara, pekerjaan Tuhan itu ada di saya sendiri. Ya saudara, gereja tutup saja. Buat apa gereja ada? Gereja itu dibangun Tuhan Yesus kok, supaya umat Tuhan memikul bersama-sama. Hanya orang egois yang pelayanan sendiri. Jangan ikut dengan pelayanan sendiri, kelihatannya baik. Itu cuman baik, belum berkenan. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara ada banyak orang pelayanan tidak mau dikembalakan. Itu cuman baik loh saudara. Dan upah baik dan berkenan berbeda. Saya mengajak saudara sampai kepada sempurna. God bless you all.